Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Kania Dewi, kelas A2 Administrasi Niaga semester 5, NPM 193521110. Di sini saya akan membahas mengenai analisis rasio keuangan terhadap perusahaan Eljata. Untuk yang pertama yaitu pengertian keuangan. Rasio keuangan adalah analisis kinerja perusahaan yang menggambarkan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang bertujuan untuk menunjukkan perubahan kondisi dan kinerja keuangan histori, serta menjelaskan tren dalam pola perubahan tersebut. Untuk yang kedua yaitu ada jenis-jenis rasio keuangan. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada rasio likuiditas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Di sini terbagi menjadi dua rasio. Yang pertama ada rasio lancar, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dengan rumus yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Yang kedua ada rasio sangat lancar atau rasio cepat, digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Dengan rupa lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar kali 100%. Untuk yang kedua, ada rasio solvabilitas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Di sini terbagi menjadi dua rasio. Yang pertama ada rasio terhadap aset, yang kedua ada rasio terhadap modal. Untuk yang ketiga ada rasio aktivitas. Nah, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perputaran persediaan, yang kedua ada perputaran modal kerja. Untuk yang keempat, ada rasio profitabilitas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio yang digunakan. Nah, di sini rasio yang digunakan terbagi menjadi ada dua. Yang pertama ada hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan ROI atau Return on Investment, merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, yang dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk yang kedua, ada hasil pengembalian ekuitas atau return on equity, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri dengan menggunakan rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi equity kali 100%. Nah, untuk poin yang ketiga ada hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan. Menurut Warsidi dan Bambang, analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk kemampuan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren. Nah, untuk yang keempat ada metode analisis data. Di sini metode analisis datanya menggunakan metode kuantitatif, yaitu menerangkan dengan cara menghitung rasio-rasio yang ada di perusahaan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Nah, untuk hasil penelitian dan pembahasan analisis data dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan laporan neraca dan laporan laba rugi yang dimulai pada tahun 2018 sampai 2019 yang berhubungan dengan analisis rasio lainnya. Untuk selanjutnya ada laporan neraca. Di sini sudah jelas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 terdapat kas sejumlah 83 juta sekian dan piutang 70.000, persediaan 74 juta sekian. Untuk 2019 bisa dilihat di tabel. Nah, untuk yang kedua ada laporan laba rugi. Di sini per tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 sudah tertera penjualan barang dagang dan total biaya semuanya. Untuk yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, di sini sudah jelas untuk rumus dan perhitungannya.
Nah, untuk yang kedua ada rasio solvabilitas. Di sini juga sudah tertera untuk rumus dan hasilnya. Nah, selanjutnya ada rasio aktivitas. Terakhir ada rasio profitabilitas. Nah, untuk tabel selanjutnya ada akumulasi presentasi rasio keuangan Eljata. Rasio keuangannya ada 4, tadi ya sudah disebutkan. Yang pertama ada likuiditas, yang kedua ada solvabilitas, yang ketiga ada aktivitas, dan yang terakhir ada profitabilitas. Nah, untuk perbandingannya kita bisa lihat untuk 4 rasio yang tadi. Nah, untuk yang terakhir ada saran dan kesimpulan. Untuk saran, untuk menjaga tingkat likuiditas, disarankan meningkatkan aktiva lancar dan menekan hutang lancar. Namun tetap berhati-hati agar tidak terjadi over liquid akibat dan terlalu banyak memiliki aktiva lancar. Untuk poin yang kedua, untuk mengatasi tingkat solvabilitas yang tinggi, disarankan Eljata ini lebih menjaga perbandingan jumlah total aktiva yang dimiliki dengan total kewajiban yang harus dibayar. Untuk yang ketiga, ada rasio aktivitas dikategorikan efektif sehingga perlu ada peningkatan untuk tahun berikutnya. Yang keempat, ada berkaitan dengan rentabilitas tergolong cukup sehingga masih perlu ditingkatkan. Untuk yang kedua, ada yang kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, jika terlihat dari rasio likuiditasnya, maka posisi keuangan Eljata dari tahun 2018 sampai 2019 dalam posisi sangat baik. Dengan demikian, Eljata dapat dikatakan toko baju yang liquid. Untuk poin yang kedua, berdasarkan rasio solvabilitas, maka dapat diketahui bahwa posisi keuangan toko baju dilihat dari debt to asset ratio tahun 2018 sampai 2019 sangat baik. Dengan demikian, Eljata dapat dikatakan solvable karena Eljata mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Jika dilihat dari rasio aktivitas, tingkat efektivitas Eljata berdasarkan inventory turnover tahun 2018 dan 2019 dalam menjalankan kegiatan operasinya dapat dikatakan efektif karena dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan dengan lamanya persediaan yang lebih cepat. Untuk poin yang keempat, rasio rentabilitas bisa dilihat bila dari return of investment dan return of equity pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun besar. Nah, dan dari hasil analisis rasio portabilitas yang telah dilakukan, maka perkembangan toko baju dalam menghasilkan laba dinilai baik karena perhitungan selama 3 tahun. Akuntansi yaitu tahun 2018 sampai 2019. Tingkat kinerja toko baju sudah stabil karena setiap mengalami kenaikan. Dengan demikian, Eljata merupakan toko baju yang profit. Demikian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.